Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah. Ada dulu doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengecek keadaan terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak sekolah, yang tidak masuk ke belajar? Siapa? Rania ya? Rania. Mana Rania? Hah? Sakit. Siapa lagi? Rizky. Ya. Mana Rizky? Sakit. Siapa lagi? Fadlan. Mana Fadlan? Izin ya. Baik anak-anakku sekalian yang tidak hadir hari ini, yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Capaian pembelajaran kali ini adalah peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud. Kompetensi awalnya, peserta didik belum memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang ketiga, menjelaskan hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang keempat, mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai ketentuan dan tata caranya. Yang kelima, membangun sikap tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, serta menjadi insan yang pandai bersyukur. Dan yang keenam, menganalisis ketentuan dan tata cara sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, selanjutnya adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran ya. Nanti bisa dilihat saja di tayangan di depan. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Ini yang sangat penting ya. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami, menerapkan, menganalisis, hingga mengevaluasi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi manusia yang berkarakter, taat kepada Allah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, hamba yang bersyukur, rendah hati, dan tidak sombong. Siapa yang pernah melakukan sujud sahwi, tilawah, ataupun sujud syukur? Siapa? Di sini ada? Ya. Lucy pernah Lucy? Kapan? Kemarin. Ayu pernah Ayu? Pernah kapan? Tadi subuh. Sujud apa? Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena lupa membaca. Oh, lupa membaca. Siapa lagi tadi yang ngacung ya? Pari. Sujud syukur. Kenapa melakukan sujud syukur? Tadi salat subuh. Itu salat subuh bukan sujud syukur. Sujud tilawah.
Sujud sahwi. Ya mungkin Fahri salah persepsi ya, bukan salah sujud syukur. Sujud syukur itu adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya, ataupun terbebas dari dunia. Paham? Mungkin itu salah persepsi ya. Gak apa-apa, kan kalian belum memahami tentang materi ini ya di awalnya. Nah, Bapak akan menyampaikan sebuah mau'izatul hasanah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apabila kita sholat fardu lalu kita lupa ataupun ragu dalam sholat tersebut, baik itu adalah bilangan sholatnya ataupun salah satu daripada rukun sholat ataupun bacaannya, dan kita tidak melakukan sujud sahwi, maka sholat kita itu tidak sempurna. Jadi ketika ada kesalahan atau keraguan dalam sholat itu, lalu kita tidak sujud sahwi, sholatnya tidak sempurna. Yang kedua, sebagai gambaran mau'izatul hasanahnya adalah apabila kita mendengarkan ayat saja dan kita tidak melakukan sujud tilawah, maka kita tergolong orang-orang yang rugi ya. Dan yang ketiga, kemudian apabila kita mendapatkan kenikmatan dan terbebas dari bahaya dan kita tidak melakukan sujud syukur, maka kita tergolong orang-orang yang sombong. Supaya sahwi ada, Cung? Ya, Gibran silakan pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca ayat-ayat sebelum salam. Ya, pengertian sujud sahwi. Sujud tilawah ya, bisa dibaca di buku paket juga ada ya. Sujud tilawah. Ada yang membacakan sujud tilawah? Fahri atau Intan? Ya, Intan. Nanda Intan silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Kita pelajari. Pengertian sujud syukur ada yang sudah tahu? Silakan, siapa itu yang belakang? Oh, Ayu ya, silakan Ayu. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Ya, ini ya. Baik, anak-anak sekalian, marilah kita simak video tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bisa diperhatikan ya di tayangan gambar. Bagaimana? Paham? Paham. Senang nggak? Senang. Senang kenapa? Sudah menyimak video. Hingga akhirnya kita paham. Baik. Inilah pendalaman materi dengan video juga. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Sudah tahu kelompoknya? Sudah. Karena ini sudah terbiasa kalau saya di pembelajaran awal pembelajaran masuk itu membagi kelompok. Namanya adalah kelompok belajar PAI. Ya. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 kamu membuat saya kaget aja. Jadi kelompok 1 akan mendiskusikan materi yaitu tentang sujud sahwi. Kelompok 2 mana? Sujud tilawah. Ini sujud syukur. Sujud sahwi kelompok 1, kelompok 2 sujud tilawah, kelompok 3 sujud syukur. Baik anak-anakku, silakan kalian berdiskusi memunculkan masalah ya, memunculkan masalah. Jadi masalahnya apa? Kelompok 2 masalahnya apa? Kelompok 3 masalahnya apa? Silakan kalian bahas dan diskusikan. Lalu setelah muncul masalah, kalian diskusikan dan cari jalan solusi keluarnya melalui pendalaman materi yang tadi ya. Bisa dilihat di buku paket, itu materi-materinya ada bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kalian angkat tersebut.
Sambil berdiskusi, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Kelompok 1. Nanti LKPD-nya silakan bagikan ke teman-temannya. Satu orang dikasih nama ya, dikasih nama. Kelompok 2 juga sama. Ini LKPD-nya silakan dibagikan ke temannya. Kerjakan, dikasih nama dan kelas terlebih dahulu. Dan ini kelompok 3. Kelompok 3 juga sama. Ini LKPD-nya silakan dibagikan ke teman-temannya, dikerjakan, diberi nama dan kelas. Sambil berdiskusi, Bapak akan menilai siapa yang aktif dalam kelompoknya, siapa yang memberikan solusinya, dan lain sebagainya. Sebelum presentasi, Bapak akan mengecek terlebih dahulu ya tentang apa yang kalian diskusikan. Bapak akan sambil menilai ya, bagaimana afektifnya, kognitifnya. Ada kesulitan? Kalau ini kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok ini? Tidak ada ya. 1. Siapa yang akan presentasi mewakili? Ya, Intan sama Fahri, silakan. Intan sama Fahri ke depan. Kelompok yang lain menanggapi ya, mendengarkan dan menanggapi. Nanti akan ada yang bertanya dan dijawab oleh kelompok yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang didiskusikan, lupa tidak melakukan kunut subuh. Maka ketika kita tidak melakukan kunut subuh, bagi yang bisa melakukannya dan beranggapan harus melakukan kunut subuh, ketika lupa tidak melakukan kunut subuh, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Berikut materi tentang sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salat. Tanyakan dari hasil presentasi kami. Ya, ada yang tanyakan dari hasil presentasi kelompok 1? Ya, silakan langsung bertanya. Ayo ya, silakan. Bagaimana apabila saya ragu dalam mengenal asyhadu maghrib di tahiyat akhir sebelum salat? Saya beranggapan bahwa ini adalah rakaat kedua atau ketiga. Ada keraguan? Baik, saya akan jawab. Kalau kita ragu dalam jumlah rakaat sholat, maka ambil rakaat yang paling sedikit dan tambah lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum salam nanti lakukan sujud sahwi. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Baik, tepuk tangan buat yang Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gibran sama Lucy, silakan. Buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan presentasi tentang sujud tilawah. Masalah yang harus didiskusikan. Sebagian orang yang mendengar ayat sajdah tidak melakukan sujud tilawah. Padahal alangkah lebih baik melakukan sujud tilawah. Bagi orang yang tidak melakukan sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah, maka sangatlah rugi. Tidak akan mendapatkan pahala dan hatinya tidak merasa dekat dengan Allah. Berikut kami paparkan materi sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, yang tanyakan silakan. Silakan Fahri bertanya ya. Ya, Fahri. Saya sedang membaca Quran surat Al-Alaq, di akhir ayat ada ayat sajdah yang berbunyi wasjud waqtarib. Apakah saya harus sujud tilawah? Ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, bagi orang yang mendengar dan membaca ayat sajdah, maka disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik ya. Ada lagi yang disampaikan? Ada yang bertanya lagi? Ada. Baik, tepuk tangan buat
presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok 3 ya, kelompok sujud syukur. Mau presentasinya siapa? Ayo sama, tapi jangan tidur. Tentang baik. Stop, datang ke depan. Presentasi kelompok 3 ya, materi sujud syukur. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan presentasi dari sujud syukur. Masalah yang harus didiskusikan. Kebanyakan orang lupa akan nikmat Allah yang begitu banyak. Akan tetapi mereka tidak melakukan sujud syukur, padahal setiap langkah dan setiap napas yang kita keluarkan tidak sekedip pun terlepas dari nikmat Allah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau karena terhindar dari bahaya. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, tanyakan silakan. Gibran bertanya ya. Contoh, ketika saya sudah masuk balik dan mampu untuk menikah, kemudian saya tertarik sama seorang perempuan dan saya diterima oleh perempuan tersebut dan kedua orang tuanya, dan saya diberi izin untuk menikahi perempuan tersebut. Singkat cerita, saya menikah sama perempuan itu, dan setelah ijab kabul dalam akad nikah tersebut, apakah saya harus melakukan sujud syukur? Yang pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, harus melakukan sujud syukur karena itu sebuah anugerah dan nikmat dari Allah. Kita diberikan pasangan yang hidup menerima kita apa adanya. Untuk melaksanakan rumah tangga. Ya, baik, berarti ketika kita sudah melaksanakan. Tadi apa Gibran yang ditanyakan tuh? Gibran suka sama perempuan, terus direstui. Oh, direstui oleh kedua orang tuanya hingga singkat cerita menikah. Setelah ijab kabul, Gibran sujud syukur. Bagus sekali ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, nikmat lahir dan nikmat batin. Ya. Kapan nikmatnya? Tiap hari. Siang nikmat, malam apa? Siapa yang nikmat? Iya, kawin, cakap nikmat. Jadi itu ya. Kenikmatan berarti Gibran sudah terjawab ya tadi sama Ayu, sudah apa harus sujud? Syukur. Siap sujud syukur? Siap. Dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat presentasi semuanya. Baik, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, untuk presentasi saya akan berikan penguatan terlebih dahulu ya. Penguatannya adalah mengenai pengertian dan hikmah, karena ini yang harus diambil dalam nilai kehidupan. Untuk sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam salat, baik itu adalah dalam bacaannya ataupun gerakannya. Hikmahnya apa? Menghilangkan sifat sombong, Menghilangkan sifat sombong. suatu fadilah, Ya, doa suatu dan fadilah. doa. Baik. Segera meminta maaf jika salah, mulai memaafkan kesalahan orang lain. Melakukan kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah materi sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar, membaca atau mendengar ayat saja. Hikmahnya adalah dijauhkan dari godaan setan, lebih dekat kepada Allah, terus menghayati makna bacaan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat dan terhindar dari bahaya. Hikmahnya kita akan dijadikan manusia yang pandai bersyukur atau berterima kasih. Yang kedua, kita dihilangkan dari sifat sombong, ditanamkan sifat yang rendah hati. Ya. Baik, kalau sudah untuk RKPD-nya silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya. Di kolektif sama satu orang, kelompok satu siapa?
1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau menyimpulkan hari ini? Silakan simpulkan untuk kelompoknya. Cukup pengertian dan hikmah. Bacakan kesimpulannya. Hikmahnya menjadi seorang yang sifat sombong, menyadari bahwa manusia tempat hilaf, salah dan lupa, segera meminta maaf jika kita salah, pandai memaafkan kesalahan. ya. Untuk kelompok 2 kesimpulan materinya silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejudah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hikmah sujud tilawah adalah 1. Dijauhkan dari godaan setan, 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, 3. Mendekati diri kepada Allah. Ya, baik. Untuk kelompok 3 kesimpulannya silakan. Ya, terima kasih. Itunya sudah? Hikmahnya sudah? 1. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari sifat sombong. 3. Kepuasan batin berkaitan kedekatan kita yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Merasa dekat dengan Allah sehingga Allah memberikan janji. 5. Berdoa untuk keselamatan hikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksa. Ya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak berikan refleksi dulu terlebih dahulu ya kepada semua para peserta didik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apakah kalian sudah paham ketentuan sujud sahwi tilawah sujud syukur? Paham. Tata caranya paham? Paham. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan melaksanakan praktek sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Ini untuk memimpin menutup doa kegiatan ini. Silakan. Gibran, silakan. Pulang, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjumpaan kita hari ini sudah ditutup dengan doa. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pulang ya di sini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.